Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7161 sampai bab 7162. Melihat betapa alami dan percaya diri Ye Chen berbicara, Mitsui Ryotaka menyadari bahwa Ye Chen mungkin tidak benar-benar berusaha menghasilkan uang melalui konser tawana di Tiongkok. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, karena Tuan Ye punya cara untuk mengekang harga tiket yang melambung tinggi, maka aku tidak punya pendapat apapun. Sambil berkata demikian, dia juga merasa bahwa karena dia ingin menjual kebaikan ini kepada Ye Chen, dia mungkin juga menjualnya di tempat dalam satu langkah, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Ye mengatakan 8 konser, maka kita akan menambahkan 2 lagi, dan cukup membukanya menjadi 10. Dan pilihan kota dan tempat untuk 10 konser ini semuanya akan diserahkan kepada Tuan Ye, dan untuk remunerasi penampilan tawana dan tim, mari kita ambil cara berbagi harga tiket. Menurut praktik universal yang biasa, mereka akan meminta 70% atau bahkan lebih dari penjualan tiket. Tetapi karena kita bekerja sama dengan Tuan Ye, itu hanya 50%. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak, kita ambil saja 70% seperti biasa. Kalau nanti masih ada keuntungan di pihakku, aku akan menyumbangkan semuanya dan tidak akan menyimpan 1 sen pun untuk diriku sendiri. Ekspresi Mitsui Liang Xiao tercengang, dan hatinya semakin bingung. Apakah Ye Chen ini sengaja mencari masalah dengan uang? 10 konser tawana, asalkan dalam tiket pada beberapa aksi kecil, ada beberapa ratus juta dolar keuntungan dasar, dapat membeli 7 atau 8 jet bisnis Gulfstream G700 yang paling mewah, tetapi dia tidak hanya tidak mendapatkan uang ini, dan bahkan harus menyumbangkan seluruh keuntungan dari pertunjukan. Mereka sendiri tidak hanya membuang-buang waktu. Mitsui Yoshitaka tidak tahu bahwa dengan kekayaan Ye Chen, berapa jumlah uang ini? Terlebih lagi, dia selalu membenci operasi di balik layar. Kali ini tidak hanya untuk memberikan keuntungan bagi penggemar domestik, sehingga efek ekonomi tawana bagi PDB Tiongkok dapat memberikan kontribusi, yang lebih penting, dia ingin memberikan pasar pertunjukan domestik untuk dijadikan sampel. Satu persatu, berteriak untuk mengakhiri percaloan, tetapi melakukan lebih dari sekadar percaloan bisnis berhati hitam yang sangat mengganggu percaloan, begitu konser tawana dapat mengakhiri percaloan sepenuhnya, dan kemudian pertunjukan apapun jika masih ada percaloan. Jika masih ada percaloan di pertunjukan mendatang, maka jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa semua persyaratan inti telah dinegosiasikan, dan tidak mau melanjutkan komunikasi dengan beberapa orang, jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Mitsui Liang Xiao, Tuan Mitsui, istriku masih menungguku, jadi aku serahkan pada kalian untuk mengurus semuanya di sini. Dan aku harap kalian masing-masing dapat mengingat apa yang aku minta tadi, dan tidak membuat kesalahan apapun. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan tawana dan juga mengabaikan Mitsui Ryotaka, tetapi berkata kepada Fei Kexin, Nona Fei, ayo masuk. Bagus. Fei Kexin mengangguk dengan berat, dengan hormat membuat gerakan mengundang, dan berbicara, Anda duluan, Tuan Ye. Ye Chen pun tidak berbicara sopan padanya, dan dengan satu langkah, dia berjalan kembali menuju tempat pesta. Fei Kexin hanya menatap Ye Chen, maka wajar saja dia mengikuti Ye Chen dari samping, bahkan tidak memberi salam sedikit pun kepada yang lain saat dia berjalan pergi. Melihat Ye Chen berjalan pergi, Mitsui Liang Xiao entah kenapa, tiba-tiba menghela napas lega. Dia agak bingung, dia juga dianggap sudah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun, dan juga termasuk dalam keluarga besar papan atas seperti Mitsui yang sudah menerima banyak tahun kultivasi elit. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di hadapan seorang pemuda Tiongkok, ada rasa penindasan yang kuat, dan baru setelah Ye Chen berbalik dan pergi, jiwanya dianggap telah mengendur. Tawana,
Seperti dia, juga merasakan penindasan yang kuat di hadapan Ye Chen, dan baru sekarang, setelah Ye Chen pergi, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk merasakan perayaan akibat dari perampokan itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimanapun, ia adalah putri surga yang bangga dan tersohor di seluruh dunia, yang belum pernah mengalami hal-hal mengerikan seperti itu, dan belum pernah sedekat ini dengan kematian, dan setelah perjumpaannya dengan kematian, ia juga butuh pelepasan emosi. Trevor di samping tak lagi peduli dengan konflik antara dua orang yang bertarung sebelumnya, mengulurkan tangan dan memeluk Tawana, sambil dengan lembut menenangkan, "Tidak apa-apa sayang, semuanya sudah berakhir, kita seharusnya bersyukur kita masih hidup. Ini bahkan layak untuk dirayakan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tawana pun paham, pasca kejadian perampokan itu akan menimbulkan perasaan bagi masyarakat seolah tak ada yang lebih penting di dunia ini, hidup adalah hasil yang terbaik. Tetapi air matanya, bagaimana mungkin ia bisa menahannya dengan mudah? Ia pun menurutinya dan meringkuk dalam pelukan Trevor sambil menangis sesenggukan. Mitsui Shinmei dan Tawana adalah sahabat karib. Melihat Tawana menangis terseduh-seduh, Tawana melangkah maju dan berkata dengan lega, "Tawana, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menenangkan diri dan bersiap untuk penampilan berikutnya. Terlalu banyak gejolak emosi pasti akan berdampak buruk pada penampilanmu. Kamu harus berpura-pura bahwa semua ini tidak terjadi malam ini. Jadi, kamu juga tidak boleh membiarkan orang lain melihat apapun di atas panggung." Mitsui Shinmei tidak memberikan kata-kata penghiburan seperti yang dilakukan Trevor, tetapi sebaliknya secara langsung menunjuk inti permasalahan yang harus dihadapinya, dan pendekatan ini berhasil. Tawana segera menyadari bahwa jika emosinya tetap tidak stabil dan terus menangis, hal itu pasti akan berdampak besar pada suaranya, dan bahkan akan selalu menyedot banyak kekuatan fisiknya. Dan dalam hal ini pasti akan membuat penampilan malam ini menjadi kurang efektif. Maka ia pun segera mengulurkan tangan dan menghapus air matanya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Ia menasihati dirinya sendiri dalam hati bahwa ia harus menampilkan penampilan yang sempurna di hadapan para penggemar di tempat pertunjukan malam ini, dan bahwa ia tidak boleh mengecewakan para penggemarnya. Terlebih lagi ia tidak boleh mengecewakan lelaki bermarga Ye itu. Melihat Tawana meluapkan emosinya, Mitsui Ryotaka pun membuka mulutnya dan berkata kepada orang banyak, "Nona Svet, di luar sangat dingin, mengapa kita tidak kembali saja ke tempat pesta? Para pembunuh ini, saya akan meminta orang-orang saya untuk membawa mereka ke rumah sakit milik keluarga Mitsui untuk dirawat sementara waktu. Mari kita anggap saja kejadian sore ini tidak pernah terjadi. Saya tidak tahu apakah Anda dan Tuan Kennedy punya pendapat?" Tawana langsung tanpa sadar berkata, Saya tidak punya pendapat. Semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye." Tawana sudah meyakinkan Ye Chen saat ini. Luka tusuk jarum di lehernya masih terasa sakit luar biasa. Namun dalam hatinya, dia sangat bersyukur. Jika bukan karena Ye Chen, dia mungkin sudah meninggal tanpa alasan yang jelas. Sehingga bagi Ye Chen, dia tidak lagi berpikir untuk tidak patuh. Memikirkan kembali kenyataan bahwa dia benar-benar tidak memiliki cukup rasa hormat terhadap Ye Chen sebelumnya, dia bahkan merasa semakin malu dalam hatinya. Mitsui Shinmei juga penuh rasa ingin tahu terhadap Ye Chen. Salah satu alasannya, dia tidak mengerti mengapa Ye Chen memiliki kekuatan sekuat itu. Dalam menghadapi begitu banyak pembunuh yang telah dipersiapkan, dia tidak hanya mampu menundukkan pihak lain, tetapi juga mampu menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor. Dan dia juga tidak dapat memahami mengapa Fei Kexin begitu menghormatinya. Pria itu misterius dan merupakan sejenis gunung es, membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin menyelidikinya. Gunung es ini tersembunyi di bawah permukaan air, betapa besarnya. Pada saat ini, Ye Chen kembali ke tempat kejadian bersama Fei Kexin. Melihat mereka berdua kembali, Xiao Churan buru-buru menghampiri Ye Chen dan bertanya dengan khawatir, "Suamiku, apa yang kau katakan pada Tuan Mitsui itu?" Ye Chen tertawa santai. Baru saja memberitahunya kalau Feng Shui Kuba ini tidak begitu bagus, dan perlu sedikit renovasi agar bisa berjalan mulus. Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu dia percaya dengan apa yang kamu katakan?" "Tentu saja dia percaya." Ye Chen tertawa, "Ya aku bahkan membantunya memecahkannya secara gratis, dia sangat berterima kasih." Xiao Churan merasa sedih, sementara kekhawatiran baru muncul di benaknya. "Suamiku,
Apakah menurutmu konser malam ini masih bisa diadakan sesuai jadwal? Aku melihat CIA itu, mereka tampak sangat tangguh. Apakah mereka tidak akan membiarkan Tawana kembali? Ye Chen tertawa, jangan khawatir. Aku baru saja membantu Tuan Mitsui memecahkan jebakan Feng Shui. Para agen CIA itu juga mengirim Tawana kembali. Mereka bilang bahwa pihak Amerika untuk sementara waktu menghentikan penyelidikannya terhadapnya, jadi kinerjanya tidak akan terpengaruh. Benarkah? Xiao Churan terkejut dan tercengang, lalu berkata, saya melihat orang-orang itu tampil agresif dan berpikir mungkin penampilan Tawana malam ini akan menjadi kuning, dan akan ada perubahan secepat itu? Benar. Ye Chen tertawa, orang-orangnya sudah kembali. Dia mungkin sedang mengobrol di luar dengan keluarga Mitsui. Jangan khawatir, pertunjukan malam ini pasti akan berjalan sesuai rencana. Bersambung.